Menikahi Hot Om. Bab 227. 1 bulan kemudian. Tumpangan sebab ban motor yang bocor sebulan yang lalu rupanya berlanjut sampai sekarang. Intan selalu berangkat bekerja dengannya sebab Bu Ira yang meminta izin menumpangi anaknya. Bahkan, Mahesa yang langsung populer karena ketampanan serta karismatiknya itu digosipkan dengan Intan yang notabene menjadi staf bidan baru di rumah sakit tersebut. Seperti pagi ini, Mahesa sudah harus direpotkan oleh Intan yang terlambat bersiap-siap karena kurang enak badan. Setelah memastikan anak ibu kontrakan itu masuk ke ruang kerjanya, ia berjalan cepat menuju polinya yang sudah ramai sebab asistennya terus meneleponnya. Tapi ada yang mengganggu fokusnya ketika menuju ruang kerjanya tersebut. Ia langsung menghentikan langkah ketika merasakan ada sesuatu yang menubruk kakinya. Ia menatap ke bawah, ia lihat seorang anak kecil laki-laki yang sudah terduduk di sana. "Maaf, Om," ucap anak kecil itu langsung berdiri dari duduknya. "Niko nggak sengaja tabrak Om." Mahesa berlutut di hadapan anak kecil yang benar-benar sangat menggemaskan tersebut. Ia mengamati wajah polos nan tampan tersebut. Seolah ada magnet di antara mereka, ada perasaan tidak biasa yang sulit untuk dijelaskannya. Usianya memang masih kecil tapi sudah menunjukkan ketampanan dan karisma yang sulit ditolak. Bahkan Mahesa yang sebagai orang dewasa langsung tertarik dari cara pria kecil itu berbicara. Entah kenapa anak ini begitu mirip dengan versi dirinya saat masih kecil. Warna mata mereka bahkan sama. Dan terdapat beberapa kemiripan lainnya. "Kamu nggak apa-apa? Ada yang sakit?" tanya Mahesa sambil menyentuh kedua lengan batita di depannya tersebut. Kepala kecil tersebut langsung menggeleng kuat. Wajahnya menampilkan senyuman. "Nggak sama sekali, Om. Niko, kan kuat. Malahan Niko nih yang takut Omnya sakit. Kaki Om sakit nggak Niko tabrak? Kalau sakit Niko bakal tanggung jawab, kok Om?" Sungguh, Mahesa jadi tidak tertarik lagi dengan pekerjaannya. Anak ini lebih bisa menarik perhatiannya. "Bagaimana cara kamu bertanggung jawab kalau memang kaki Om sakit?" Kening halus itu mengerut. Telunjuk kanannya bergerak-gerak menyentuh pipinya yang gembul. Ia tampak sedang berpikir. Kalau sakitnya cuma biasa aja, nanti Niko pijitin, Om, kaki Om yang sakit. Kalau parah, ya, Niko ajakin Om berobat ke rumah sakit. "Kamu punya uang?" tanya Mahesa mengajak pria kecil itu berpikir. "Nggak punya sih, tapi kalau celengan Niko punya. Kalau Mama kasih uang lebih, selalu Niko celengin biar ada tabungan. Kayaknya tabungan Niko cukup deh buat bawa Om ke dokter. Soalnya udah penuh." Mahesa semakin tertarik. Anak itu benar-benar atraktif. "Kamu nggak minta uang ke Mama aja buat ajakin Om ke dokter?" Kepala itu menggeleng lagi. "Enggak, dong, Om. Kan ini tanggung jawab Niko. Kalau Niko bisa tangani sendiri, Niko nggak akan minta bantuan Mama. Paling nanti Niko cerita aja apa yang udah Niko perbuat. Kata Mama, semua perbuatan kita itu adalah tanggung jawab kita. Kita harus bisa selesaikan sendiri. Tapi kalau nggak bisa tanganin sendiri, baru minta bantuan." "Gitu, Om." Sungguh, Mahesa benar-benar takjub. Anak seusia ini sudah bisa berbicara sangat bijak. Ibunya jelas-jelas mendidiknya dengan baik. "Mama kamu hebat, Niko. Bisa ajarin kamu hal seperti ini," puji Mahesa memancing tentang ibunya. "Hebat dong, Om. Mama selalu bilang ke kita semua, kalau harus jadi orang baik, berguna, dan bertanggung jawab. Kita. Iya, kita. Niko sama kembaran Niko. Dek Nina sama Mas Nata. Kita semua selalu dikasih nasihat sama Mama gitu, Om." Perasaan Mahesa langsung bergemuruh hebat. Demi apapun, ia semakin penasaran. Ia sampai tidak bisa berkata-kata sekarang. Mode pengendalian diri langsung dia aktifkan.
Kamu kesini sama siapa, Niko? Sama ya, Mas Nata sama Dek Nina, Om. Tadi Niko balapan buat ketemu Mama, makanya sampai nabrak. Om, bekalnya ketinggalan. Mama kamu kerja di, ucapan Mahesa terpotong saat mendengarkan suara Intan. Mas Mahesa. Mahesa langsung menoleh pada perempuan yang sedang berjalan cepat ke arahnya tersebut. Entah kenapa ia merasa terganggu. Tapi tidak, ia harus tetap bersikap bersahabat dengan Intan. Ia masih belum bisa menggali informasi tentang wanita dan anak-anak yang tinggal di depan rumahnya. Perempuan itu adalah jalannya. Ya, bekal Mas Mahesa ketinggalan di tas Intan. Tadi ibu yang masak karena Intan kurang enak badan. Oh, makasih. Intan pun menoleh ke arah objek di depan Mahesa. Kenapa ia sampai berlutut di lorong rumah sakit ini? Lah, Natat. Niko menampakkan barisan gigi putih nan rapi miliknya. Niko, Tante. Maaf. Habisnya kalian mirip banget. Nggak bisa bedain, tahu. Hehehe. Mama bisa tuh. Jelas, dong. Mama kamu jelas bisa. Orang kamu anaknya. Tapi kok kamu udah di sini? Kenapa nggak kelihatan ada di rumah? Mahesa jelas menangkap sesuatu. Dan ia memilih diam untuk memperhatikan interaksi Intan dan pria cilik itu. Udah dong, Tante. Jam 4 subuh tadi baru sampai di sini. Tapi nggak langsung ke kontrakan. Niko, Mas Nata, sama Nina turun di rumahnya Eyang Sumi dulu. Biar mama kerjanya nggak telat tadi. Pantesan. Kamu lama banget liburannya, sampai sebulan nggak pulang-pulang. Betah ya di Jakarta? Betah dong, Tante. Mama cuti, Tante. Soalnya Eyang Uti tuh kurang sehat. Jadi di sana dulu. Pandangan Niko pun tertarik pada satu objek yang jauh berada di depannya. Itu Nina. Om, Tante. Niko kesana dulu, iya. Nina tuh harus dijagain. Kalau nggak nanti nangis. Niko beralih menatap Mahesa. Om, Niko buru-buru. Bisa minta nomor telepon Om aja. Niko membuka telapak tangannya. Matanya menuju kantung kemeja Mahesa yang terselip pena di sana. Tulis di sini aja, Om. Om pasti nggak punya kertas. Mahesa langsung tersenyum. Mengeluarkan not kecil yang selalu ia simpan dalam tas selempangnya. Segera ya. Menuliskan nomor teleponnya di sana. Jangan main pena di tangan kamu atau area tubuh lainnya, ya. Tintanya bisa masuk ke pori-pori dan diserap tubuh. Bahaya. Mahesa menyerahkan kertas kecil yang ada di tangannya. Ini nomor, Om. Siap, Om. Maaf. Ya, Om. Niko buru-buru. Nanti Niko telepon Om buat tanyain keadaan kaki Om. Oke. Assalamualaikum, Om, Tante. Sejujurnya saja Mahesa ingin mengikuti kemana arah anak itu berlari setelahnya. Namun asistennya mencari-cari dirinya dan menghampiri dengan panik. Maaf, Dok. Pasiennya udah mulai nanya-nanya dokter terus. Hari ini rame banget, Dok. Izin? Kalau bisa kita mulai buka polis sekarang, Dok. Khawatir pada protes. Mahesa berdiri dari berlututnya. Oke, Pak. Siang hari. Mas, kok ngelamun aja? Nggak dimakan-makan siangnya. Saat ini Intan berada di ruang Mahesa untuk mengantarkan jus. Hanya alasan saja agar bisa makan siang dengan lelaki itu saat jam istirahat. Mikirin apa, Mas? Mahesa langsung menarik pikirannya kembali agar fokus. Bukankah perempuan ini mengenal anak kecil tadi? Anak kecil tadi, Tan. Masih kecil, tapi bijaksana. Intan yang duduk di depan meja Mahesa pun mengulas senyumnya. Jelas, dong, Mas. Orang mamanya juga hebat. Intan memang baru beberapa kali ketemu karena harus kerja di Jakarta. Tapi kan Intan sebulan sekali pulang. Selalu main sama mereka kalau pas ambil jatah libur. Ya mereka itu, tetangga depan rumah Mas Mahesa.
Sesekali memang nginep di rumah eyang mereka. Dokter cantik itu memang didikannya keren. Sabar lagi sama anak-anaknya. Anak-anaknya walau kecil-kecil gitu juga rukun. Saling sayang. Kalau berantem, ya, kalau si Niko jahilin si Ninaja. Nina cengeng suka nangis. Mungkin karena nggak full dapat kasih sayang dari papanya. Kening Mahesa mengernyit. Sungguh, ucapan Intan mendistraksi dirinya. Kok jadi ngomongin mereka? Dimakan dulu, Mas. Nanti kelamaan loh bekalnya. Jelas Mahesa tahu kalau Intan sedang menghindari pembicaraan itu. Perempuan itu mungkin dilarang oleh ibunya untuk memberikan informasi lebih padanya. Kamu percaya sama saya, Intan? Percaya? Dong, Mas. Mas Mahesa orang baik. Masa nggak percaya? Saya ingin tahu nama ibu dari anak-anak itu, Tan. Sepertinya saya familiar dengan nama anak-anaknya. Saya hanya ingin tahu saja. Intan terdiam sejenak, merasa ragu. Namun kemudian ia tersenyum tipis. Entah kenapa Ja tidak mau. Membuat Mahesa kecewa. Widya, Mas. Kalau nggak salah. Widya Renjana Putri. Dek. Bagai disambar petir di siang bolong, itulah yang Mahesa rasakan saat mendengar nama yang sudah lama tidak ia dengar disebut oleh orang lain itu kembali digaungkan. Jantungnya berdebar bukan main. Tenggorokannya terasa tercekat. Bahkan untuk menelan ludahnya sendiri ia merasa sangat kesulitan. Ia benar-benar syok. Bahkan sendok dalam genggamannya terlepas dan berdenting jatuh di atas meja. Berbagai pertanyaan langsung berjejalan memenuhi benaknya. Mungkinkah kebetulan bisa terjadi beberapa kali? Nama ibu dan anak yang sangat mirip bahkan sama. Benarkah? Tapi bagaimana mungkin? Perempuan yang benar-benar sangat dicintainya itu sudah pergi meninggalkannya untuk selamanya, dan sekarang hidup lagi. Lalu siapa yang dikubur oleh Aksa saat itu? Atau semua ini memang benar-benar hanya kebetulan belaka? Sebab tidak mungkin jika orang meninggal bangkit dari kuburnya setelah 5 tahun. Kecuali, jika memang orang tersebut memang dari awal tidak meninggal. Ia hanya berswidayi di suatu tempat dan menghilang bagai ditelan bumi. Mas, kok ngelamun lagi, sih? Mahesa menoleh menatap Intan. Ia tertegun untuk sesaat. Ia sampai kehilangan seluruh kosakata dalam otaknya. Kepalanya terasa berdenyut dan malfungsi. Tidak bisa digambarkan bagaimana terguncang dirinya saat ini. Tapi ia harus tetap fokus agar bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi dari gadis di depannya ini. Apalagi yang kamu tahu, Intan? Intan langsung mengerutkan keningnya. Bibirnya menipis. Otaknya berpikir kalau ini adalah kesempatan baginya untuk mengobrol lebih jauh dengan lelaki di depannya ini. Nggak ada sih, Mas. Cuma itu. Nama lengkapnya yang Intan hafal. Yang lainnya juga tentang dia yang besarin anak-anaknya sendiri dibantu orang tuanya sebab dia janda, Mas. Nah karena itu tadi Intan bilang kalau Nina cengeng karena mungkin kurang kasih sayang dari ayahnya. Lalu Nata juga cenderung pendiam, tapi mungkin memang karakternya aja yang gitu. Semua yang diucapkan oleh Intan semakin menarik perhatian Mahesa. Membuat lelaki itu semakin ingin tahu lebih banyak. Widya janda. Lalu laki-laki yang pernah ke rumah itu, yang pakai seragam angkatan udara. Oh, itu namanya Mas Abi, Mas. Iya, anak-anak dapat kasih sayang seorang ayah ya dari Mas Abi itu. Kembar merasa punya ayah karena kehadiran Mas Abi. Pernyataan Intan begitu ambigu menurutnya. Ia tidak puas dengan informasi itu. Maksud kamu Widya, sudah menikah dengan Abi? Kepala Intan kontan langsung menggeleng kuat. Enggak Mas, enggak. Tapi Mas Abi sama Mbak Widya udah tunangan. Mungkin dalam waktu dekat mereka akan menikah. Yang Intan dengar sih gitu. Tapi nggak tahu juga. Pastinya.
Walau belum pasti Widya yang disebutkan oleh Intan adalah Widya miliknya, tapi hatinya jadi semakin tidak tenang. Hal itu membuatnya kembali berpikir dan terdiam. Bagaimana kalau perempuan itu memang Widya miliknya? Apa tujuan perempuan itu melakukan hal ini? Keterdiamannya kembali buyar saat dering ponselnya kembali menarik atensinya. Ia langsung melihat ke arah layar pipi itu dan melihat siapa yang menghubunginya. Tanpa berpikir dua kali ia langsung mengangkat panggilan tersebut. Ya, Tuan, saya sudah mendapatkan informasinya, Tuan. Benar dugaan saya, kematian itu dimanipulasi. Saya juga sudah mendapatkan orang yang bisa memberikan alamat Bu Widya karena sebenarnya beliau masih hidup. Dia juga bisa memberikan informasi tentang semua yang terjadi. Tuan Mahesa bahkan tidak akan menyangka siapa orangnya, Tuan. Tapi beliau minta bayaran yang sangat tinggi untuk semua itu. Katakan saja, Tommy. Berapa jumlahnya? 1 triliun, Tuan. Asal kamu bisa bertanggung jawab dengan pekerjaanmu, nominal itu tidak masalah bagiku. Baik, Tuan. Beliau sendiri yang akan menemui Tuan. Atur saja. Gelanggang olahraga pusat kota, Tuan. Beliau juga meminta Tuan untuk memakai pakaian taekwondo. Sebagai syarat tambahan. Mahesa sungguh heran dengan permintaan tambahan itu. Tapi ia tidak ingin mendebatnya. Oke. Baiklah, Tuan. Dalam setengah jam, dia mengajak bertemu. Pukul 13.30. Jika dalam rentang waktu itu Tuan melewatkannya, maka ia tidak akan pernah datang. Sungguh, Mahesa seperti sedang dipermainkan. Siapa orang itu sebenarnya? Oh, ya, Tuan. Lelaki tersebut menginginkan sebuah cek agar dia bisa mencairkan uang itu sendiri. Oke. Sambungan telepon itu langsung terputus di tengah-tengah obrolan. Ia langsung beranjak dari kursinya dan hendak melangkah pergi. Kamu lanjutkan saja makan siang kamu, Intan. Saya ada urusan mendadak yang sangat penting. Kemungkinan saya tidak akan kembali di jam siang. Kamu pulanglah sendiri nanti saat jadwal pulang tiba. Intan pun ikut beranjak dari kursinya. Entah kenapa ia ikut merasa panik. Mas mau kemana? Ada urusan apa memangnya, Mas? Maaf kalau Intan tanya terlalu jauh. Saya tidak bisa cerita sekarang. Maaf. Setelahnya, Mahesa melangkah pergi, meninggalkan Intan sendirian yang berdiri mematung di ruangannya. Mahesa memacu motor sportnya dengan kecepatan tinggi. Ia bahkan harus ke toko olahraga terlebih dulu untuk mencari pakaian taekwondo seperti yang diminta oleh orang itu. Setelah mendapatkannya, ia kembali melaju kencang membelah jalanan yang untung saja tidak terlalu ramai. Masih 15 menit lagi. Dan ia tidak boleh terlambat sedikitpun. Ia benar-benar penasaran dengan siapa sebenarnya ia berhadapan saat ini. Tepat pukul 13.20, Mahesa sampai di tempat yang pria misterius itu perintahkan. Ia langsung mencari toilet pria untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian taekwondo yang baru saja ia beli. Demi apapun, hatinya sangat bergemuruh hebat. Detik semakin dekat dengan pertemuan itu. Dadanya semakin tidak karuan. Hasil penyelidikannya ternyata ada hasilnya ketika ia mulai curiga dengan nama-nama anak tetangga depan kontrakannya. Ia mulai mencari tahu semuanya. Sungguh, otaknya langsung memikirkan segala kemungkinan. Bahkan ia tidak ragu mengeluarkan nominal yang tidak sedikit untuk menyewa orang-orang ahli. Untuk itu, sembari menunggu kabar dari orang bayarannya lah ia terkesan intens dekat dengan Intan sebab memiliki tujuan. Sungguh, ia tidak bermaksud untuk mempermainkan gadis itu. Jelas ia tahu kalau perempuan itu menaruh rasa suka padanya. Dan itulah yang ia manfaatkan. Percuma bertanya pada tetangga sebelah-sebelah rumahnya, ia malah seolah dianggap mencurigakan. Seolah mengunci rapat mulut mereka, tidak ada yang bersedia memberitahu.
Toh, zaman sekarang, memang orang tidak terlalu memedulikan urusan orang lain. Lebih bersikap individualisme. Beberapa saat mematut diri di depan kaca, Mahesa sudah siap dengan pakaian bela dirinya tersebut. Pukul 13.25. 5 menit lagi, dan ia pun melangkah menuju arena lapangan dalam gedung olahraga tersebut. Ia melihat seseorang yang berdiri membelakanginya. Lelaki itu sama seperti dirinya. Sudah mengenakan pakaian taekwondo dengan sabuk hitam yang mengikat pinggangnya. Jelas saja kalau orang itu memiliki niat lain. Tidak hanya uang yang ia incar, tapi sesuatu yang lain. Uang mungkin hanya menjadi alibinya saja, tapi tujuan utamanya adalah untuk mengajaknya berkelahi. Untuk apa pemeras malah menantangnya seperti ini? Saat ini Mahesa sudah berdiri tidak jauh di belakang lelaki asing tersebut. Tepat di saat suaranya hendak mengudara untuk memanggil, orang itu lebih dulu berbalik dan menampakkan dirinya. Tatapan Mahesa seketika menajam. Jelas tahu siapa pria yang saat ini menunjukkan seringai dan senyuman miring khas miliknya. Bagaimana 5 tahun terakhir ini, Bung? Kamu bisa mengatasinya. Demi apapun, dua tatapan tajam itu sama-sama memaku dalam. Tidak ada yang melepaskan satu sama lain. Mahesa, kedua tangan lelaki itu pun bahkan sudah terkepal di samping tubuhnya. Mati-matian dia menahan semua yang bergejolak dalam dadanya.